Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Media Excel dan Aplikasi. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah aplikasi berbasis Microsoft Excel, yaitu aplikasi Excel Gaji dan PPh 21 versi 0124. Mengenai aplikasi Excel Gaji dan PPh 21 versi 0124 ini adalah aplikasi terbaru dengan konsep penghitungan PPh pasal 21 yang sudah disesuaikan dengan PP nomor 58 tahun 2023 dan PMK 168 tahun 2023 tentang petunjuk teknis penghitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan TER atau tarif efektif rata-rata. Oke, di layar desktop saya sudah ada login form dari aplikasi Excel Gaji dan PPh 21 versi 0124. Saya langsung login saja ya. Nah, ini adalah form company profile dari aplikasi Excel Gaji dan PPh 21 versi 0124 ya. Nah, di aplikasi ini itu sudah mengakomodir penghitungan PPh 21 untuk gaji bulanan sampai dengan akhir masa pajak ya, artinya sampai dengan setahun. Jadi satu file sudah mencakup penghitungan selama setahun gitu. Dan aplikasi Excel Gaji dan PPh pasal 21 versi 0124 ini sudah secara otomatis mengakomodir penghitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap yang bekerja normal, artinya yang bekerja dari Januari sampai dengan Desember ya. Lalu mengakomodir penghitungan PPh pasal 21 bagi pegawai baru yang memiliki kewajiban pajak subjektif sejak awal tahun. Lalu mengakomodir juga penghitungan PPh pasal 21 bagi pegawai baru yang memiliki kewajiban pajak subjektif setelah awal tahun. Lalu mengakomodir juga penghitungan PPh pasal 21 bagi pegawai yang berhenti dan masih memiliki kewajiban pajak subjektifnya. Dan terakhir, mengakomodir penghitungan PPh pasal 21 bagi pegawai yang berhenti dan sekaligus kehilangan kewajiban pajak subjektifnya. Ya, jadi simpel sekali aplikasi ini. Dan perlu saya tekankan bahwa aplikasi ini hanya untuk pegawai tetap saja. Oke. Nah, sebelum memulai mengoperasikan aplikasi Excel Gaji dan PPh 21 versi 0124 ini, yang perlu user lakukan adalah melakukan setting ya. Nah, di sini ada menu setting ya. Ini ada menu setting, saya klik. Nah, di menu setting ini akan ada daftar menu setting, di antaranya setting tarif, custom akun gaji, dan setting jabatan dan divisi ya. Nah, di sini saya klik setting tarif. Ya. Nah, di sini user bisa ubah-ubah ya. Jadi bisa diubah-ubah. Ini di sini. Untuk persentasenya. Ya. Dan tarifnya juga ya. Nanti jika ada perubahan PTKP, ini bisa diubah di sini. Ya. Lalu di sini ada setting tarif TER PPh 21 untuk pegawai tetap ya. Nah, nih. Ya. Nah, saya klik back. Selain setting tarif, ada setting custom akun gaji. Ya, saya klik di sini. Ini custom akun gaji. Jadi nama akun gaji di aplikasi ini bisa diubah-ubah ya, sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh di sini ada Natura ya, yang dikenakan PPh 21. Sebagai contoh, ini saya back dulu ya. Di sini ada menu gaji Januari misalnya. Nah, di sini kan Natura nih ya. Ini Natura.
Nah, Natura ini misalnya saya mau ubah ke apa ya? Namanya misalnya uang atau medical ya, medical aja. Medical. Nah, medical. Klik back. Nah, nanti di sini di kolom akun gaji ini akan berubah menjadi medical. Nah, begitu juga dengan yang lainnya ya. Saya kembali ke menu setting. Di sini ada setting jabatan dan divisi. Nah, di sini sudah saya input beberapa nama jabatan dan beberapa nama divisi ya. Dan jika nanti user ingin mengubah, nah tinggal diubah di setting jabatan dan divisi ini. Ya. Nah, semua yang saya setting ini ya, nama jabatan yang saya setting ini dan nama divisi nanti akan masuk di sini teman-teman. Di data pegawai, ADM kepegawaian, nah di sini. Ini jabatan, nanti akan menjadi data validasi di sini. Ya, begitu juga dengan divisi. Ya. Oke, setelah melakukan setting aplikasi, nah selanjutnya saya klik back. Saya akan melakukan input data pegawai. Yang pertama di input adalah biodata pegawai dulu. Nah, di sini ada NIK. NIK ini sangat penting sekali ya. Jadi NIK ini nggak boleh kosong ya. Jadi NIK ini bukan KTP, tapi nomor induk kepegawaian. Ya. Lalu nama pegawai, lalu JK. Di sini JK ini ada M dan F. M itu singkatan dari male, F itu female. Ya. Jadi male itu adalah laki-laki, female itu adalah perempuan. Lalu di sini ada KTP. Untuk KTP itu jika user itu belum memperoleh nomor KTP si pegawai, maka cukup dikosongkan seperti ini aja. Nanti aplikasi ini akan meng-create nilai 000 sebanyak 16 kali gitu. Begitu juga dengan NPWP. Kalau NPWP ini inputnya cukup diinput angkanya saja ya. Jadi tidak perlu pakai tanda baca titik strip gitu ya. Jadi input angkanya saja. Dan jika tidak ada NPWP-nya, cukup dikosongkan saja seperti KTP ini gitu. Nah, tapi resikonya gini, kalau misalnya di NPWP ini kosong seperti ini ya, maka aplikasi ini akan menambahkan 20% lebih tinggi nilai PPh 21 ya atas pegawai yang NPWP-nya kosong itu. Ya. Selanjutnya di sini ada tanggal lahir. Nah, tanggal lahir ini sangat penting sekali ya. Tanggal lahir ini untuk menentukan ini. Di sini ada setting tarif. Nah, di sini ada apa ya? Ada maksimal gaji dan maksimal usia. Seperti JP ya. Si JP di iuran premi JP ini kan ada maksimal usianya ya, misalnya 57 tahun. Nah, artinya ketika si pegawai itu sudah berusia di atas 57 tahun, maka pada saat klik impor ya, impor premi. Nah, di sini ada impor premi. Pada saat impor premi nanti JP-nya 0. Kalau dia pegawainya itu usianya sudah di atas 57 tahun. Ya. Jadi usia itu sangat penting sekali. Dan jika tidak ada usianya, nah bisa pakai usia sementara dulu ya. Lalu alamat ini nanti akan muncul di form bukti potong ya. Lalu di sini mobil atau nomor telepon, bank, nomor rekening, dan kode negara. Nah, untuk kode negara kalau si pegawai itu orang Indonesia maka nggak perlu diinput, kosongkan saja. Kecuali kalau dia orang asing maka perlu diinput kode negaranya gitu. Nah, setelah biodata pegawai ini terinput, langkah selanjutnya adalah menginput administrasi kepegawaian. Nah, di sini ada ada tombol menu ya, tombol menu ADM kepegawaian. Nah, di sini saya klik. Nah, di sini tinggal masukkan saja, tinggal pilih ya dari data validasi. Jadi tidak boleh langsung langsung menginput di sini ya untuk nama jabatannya. Jadi tinggal pilih ya.
Tapi kalau misalnya dipilih ketika memilih kok nama jabatannya nggak ada, nah, maka inputnya dari setting jabatan dan divisi yang tadi. Begitu juga dengan divisi ini. Nah, di sini ada selanjutnya ada fasilitas tunjangan PPh 21. Nah, di sini yang saya sediakan ada 3 ya. Jadi di sini ada gross up, gross net, dan gaji PPh 21 dipotong dari gaji pegawai. Nah, kalau misalnya PPh pasal 21 dipotong dari gaji pegawai, maka di sini dikosongkan saja. Seperti ini ya. Nah, nanti secara otomatis aplikasi ini akan memotong PPh pasal 21 dari gaji pegawai. Tapi kalau gross up itu nanti akan muncul tunjangan PPh sebesar PPh 21 terutang. Seperti itu ya. Nah, di sini ada 2 ya. Tunjangan PPh pasal 21 untuk gaji dan tunjangan, dan tunjangan PPh 21 untuk imbalan ya, termasuk semacam kayak THR, bonus, insentif, uang cuti kayak gitu ya. Nah, di sini saya mix, jadi bisa di-mix. Ya. Oke, selanjutnya di sini ada fasilitas premi. Nah, fasilitas premi di sini ada pilihannya itu JPT, JPTK, BT, dan MG. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ya di mana nih, di menu setting ya. Nah, di sini. Di sini ada JP, JPTK, BT, dan MG. Jadi kalau GP maka premi itu akan menghitung nilai persentasenya berdasarkan gaji pokok. Kalau GPTK berdasarkan gaji pokok dan tunjangan khusus. Kalau bruto gaji berdasarkan bruto gaji. Kalau maksimal gaji berdasarkan setting maksimal gaji yang diinput di sini. Nah, jadi misalnya ada pegawai yang gajinya 2 juta. Untuk menghitung iuran premi, misalnya gajinya nggak boleh 2 juta, harus 4.500.000 misalnya. Nah, maka harus dibuat maksimal gaji ini. Ya, misalnya 4.500.000 di inputnya. Kayak begitu ya. Oke, selanjutnya setelah di sini premi, lalu di sini ada PTKP ya. Ada PTKP. Oh iya, sebelumnya ini kalau misalnya si pegawai itu tidak ada, misalkan tidak diikutkan dalam program iuran premi ketenagakerjaan, maka cukup dikosongkan seperti ini ya. Nah, selanjutnya di sini ada PTKP. Nah, untuk PTKP silakan pilih dari data validasi ya. Di sini tinggal pilih. Lalu di sini ada masa kerja. Untuk masa kerja di sini ada, tinggal pilih ya dari data validasi, ada 01 sampai 12. Jadi kalau pegawai itu bekerja selama setahun, maka dipilih 01-12. Asumsi saja ya, asumsi dulu. Kalau dia bekerja dari Januari, maka pilih 01-12. Tapi kalau misalnya dia bekerjanya dari mulai bulan Februari, maka 02-12. Dari Maret 03-12. Kayak gitu. Dan seandainya nanti si pegawai ini berhenti ya, berhentinya tiba-tiba di tengah tahun berhenti, maka 01-12 ini tinggal diubah misalnya berhentinya di Maret. Maka di sini masa kerjanya dipilih 0103, bulan stopnya misalnya bulan Maret, ya kan? KPS-nya dia apa nih? Misalnya non-loss. Nah, dia tidak meninggal atau meninggalkan Indonesia, maka dipilih non-loss gitu. Nah, kalau misalnya di sini saya balikin dulu. Misalnya di sini masa kerjanya adalah 01-12. Nah, maka awal masa perolehannya adalah Januari. Tapi kalau dia misalnya masuk mulai bulan Februari, maka di sini dipilih Februari. Maret tinggal dipilih Maret. Begitu seterusnya ya. Dan ini tidak perlu diubah-ubah lagi ya, sesuai dengan kondisi awal. Ya. Ini adalah kondisi awalnya aja ini. Nah, nanti perubahan-perubahannya itu kalau dia ada berhenti gitu kan, nah baru di sini tinggal diubah gitu ya. Untuk input data untuk menginput data pegawai seperti penjelasan tadi ya. Dan nanti untuk selanjutnya saya akan posting video cara menginput gaji bulanan gitu ya, sampai dengan laporan-laporannya. Oke,
Sampai di sini dulu. Ketemu lagi di video part yang kedua ya. Semoga bermanfaat. Salam media Excel dan aplikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.